Bab 151. Taruhan adalah taruhan. Dengarkan aku, Ivanka butuh beberapa saat untuk bisa merespon jiwanya kembali. Seperti yang kamu lihat, dia sudah kembali seperti sedia kala. Tanpa tergores apapun dan utuh kembali. Bahkan ingatannya tentang tragedi yang terjadi padanya. Dia juga lupa. Kondisi mentalnya juga ikut kembali seperti semula. Tapi ada satu yang tak bisa aku rubah dan itu adalah pengaruh dari luar, media sosial dan juga teman-temannya. Dengan kata lain, otaknya akan bereaksi jika dia mendengar ataupun melihat saat dirinya hancur kemarin. Jadi aku sarankan padamu untuk mengawasinya. Lakukan penjagaan ketat padanya dan jangan biarkan dia mengetahui tragedi yang menimpanya. Kalau tidak, dia mungkin akan penasaran dengan itu semua dan dia akan mulai mencari tahu kebenarannya. Terkadang, sebuah kenyataan memang pahit. Tapi jika kita bisa menyikapinya dengan bijak, maka dia bisa hidup dengan normal untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, semua kembali terserah pada Ivanka sendiri. Apakah dia bisa menerimanya atau justru lebih frustasi lagi? Semua tergantung padanya. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu kamar rawat Ivanka dan membuat Tuan Fuska serta Tuan Wembley terkejut karena Kuni membuka pintu setelah hampir 1 jam Kuni di dalam. Tuan Muda Mirza, bagaimana? Ucap Tuan Fuskas yang menghampiri Kuni. Semua berjalan dengan baik. Anda bisa melihatnya sekarang. Ucap Kuni lalu dia keluar ruangan untuk menghela nafas segar. Sementara Tuan Fuskas dan Tuan Wembley langsung masuk dan terkejut begitu melihat kulit Ivanka yang kembali normal itu. Apakah ini nyata? Ucap Tuan Fuskas sambil berjalan ke arah Ivanka. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kamu, cepat ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana bisa Nona Ivanka segar kembali seperti ini? Tanya Tuan Wembley pada ketiga suster yang sedikit tercengang itu. Kemudian, salah satu suster menceritakan semuanya dan itu lebih mengejutkan semuanya. Apa benar yang dikatakan oleh suster tersebut? Tanya Tuan Fuskas pada yang masih tidak bergeming itu. Tanpa menunggu perkataan dari Dewi lalu mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh suster tersebut benar adanya. Semakin tercenganglah Tuan Fuskas dan Tuan Wembley karena melihat kulit Ivanka yang kembali normal dan tidak lebam dalam kurun waktu kurang dari 1 jam adalah sebuah keajaiban. Dan kini mereka mendengar semua proses yang dilakukan oleh Kuni dan itu sudah tak bisa dibantah lagi. Saat semua orang masih dalam keadaan sedikit tidak percaya, Kuni lalu masuk kembali setelah memberi waktu beberapa menit untuk mereka saling bertanya. Apalagi Kuni baru saja ingat dengan taruhannya bersama sehingga dia kembali masuk. Bukti sudah ada di depanmu. Sekarang aku menagih janji taruhan kita. Apa kamu sudah siap? Ucap Kuni yang kali ini membuat langsung tersadar. Taruhan. Ucap seperti masih belum genap nyawanya. Sedangkan Tuan Fuskas dan Tuan Wembley langsung terbelalak karena saat mereka mendengar taruhan, maka taruhan yang dimaksud adalah tentang tangan yang harus putus satu. Tuan Muda Mirza, bukankah itu sedikit keterlaluan jika Anda benar-benar memutuskan tangan cucuku Ucap Tuan Fuskas. Taruhan adalah taruhan Tuan Fuskas. Dan itu sudah kesepakatannya. Apalagi Anda adalah pebisnis. Maka Anda lebih mengedepankan taruhan dibanding harga diri Anda. Itu yang aku tahu jika pebisnis harus melakukan apa yang telah disepakati di awal. Terang Kuni yang membuat Tuan Fuskas terkejut karena dia tahu kalau Kuni memang berniat mematahkan tangan Tapi, apa tidak bisa diganti dengan yang lain? Misal apa dokter terhebat? Apa Anda yakin mau diganti dengan diri Anda? Tapi aku meminta lebih minimal kedua kaki dan kedua tangan Anda harus putus. Itu baru namanya kesepakatan yang adil. Ucap Kuni memotong ucapan Tuan Wembley. Mendengar permintaan gila Kuni, Tuan Wembley langsung ciut. Dia tak menyangka jika Kuni bisa dikategorikan orang gila. Sudahlah sayang. Apa kamu serius tentang ini semua? Yang penting sekarang Ivanka sudah sembuh dan aku tidak jadi bunuh diri di depanmu. Walaupun aku tadi bilangnya juga bercanda. Ucap Dewi yang seolah-olah ingin menghentikan aksi Kuni. Tidak sayang. Aku tidak akan menghentikannya sebelum dia menyelesaikan taruhannya. Jika saja aku gagal menyembuhkannya, mungkin dia akan memintamu untuk melompat dari sini. Terang Kuni pada Dewi. Tapi Kun, dari mana kamu tahu? Apa kamu tidak tahu kalau Nona taruhan adalah taruhan sayan. Siapa yang kalah, maka dia wajib membayarnya. Ucap Kuni yang gantian bersikuku itu. Nona mana suara Anda? Apa Anda tidak bisa menepati janji Anda sendiri? Ucap Kuni mencoba memprovokasi Tanpa berkata apa-apa, lalu menjulurkan kedua tangannya untuk memberi Kuni pilihan. Tak ada yang bisa dikatakan oleh karena dia sudah membuat taruhan tadi. Apalagi Kuni secara terang-terangan terus menyerang psikologisnya yang membuatnya tak bisa membantah perkataan Kuni. Jangankan untuk menolak, bahkan untuk menghindar saja tidak bisa. Karena apa yang dikatakan oleh Kuni ada benarnya, di mana seorang pengusaha harus memegang teguh kata-katanya. Sangat bernyali sekali. Ucap Kuni lantang lalu dia menarik tangan kiri yang terdekat dengannya sampai putus dan itu membuat semua orang benar-benar terkejut lagi. Cicak kikik teriak panjang setelah dia merasakan kesakitan yang teramat sangat sebelum akhirnya dia pingsan. Teriak Tuan Fuskas lalu berjalan ke arah yang sudah tergeletak di lantai itu. Kamu, ucap Tuan Wembley yang ingin sekali memaki Kuni. Apa kamu juga ingin merasakannya?
Ucap Kuni datar pada Tuan Wembley karena mungkin saja dia sudah muak dengan Tuan Wembley. Kun, apa yang kamu? Ucap Dewi tertahan dan langsung menumpahkan air matanya. Dewi tak menyangka jika Kuni sangatlah kejam. Dengan tersenyum, Kuni lalu mengembalikan tangan If yang putus seperti sedia kala dan itu lagi-lagi membuat mata semua orang terbelalak tak percaya. Kecuali Tuan Fuskas yang memang sedari awal tidak melihat saat Kuni mengembalikan tangan If seperti semula. Masih tetap dengan meraung-raung. Tuan Fuskas seperti kehilangan harapan terakhirnya di mana If yang menjadi harapan terakhirnya harus mengalami cacat tangan akibat kalah bertaruh dengan Kuni. Baiklah Sayan, sudah saatnya bagi kita untuk pergi. Ucap Kuni santai setelah dia mengembalikan tangan If. Tunggu Tuan Muda Mirza. Apa yang Anda lakukan pada cucuku Ivankah dan If? Akan selalu aku ingat. Aku tidak akan pernah melupakan Anda di mana Anda yang bisa merubah iblis menjadi malaikat. Dan malaikat menjadi iblis secara tiba-tiba ini akan selalu aku ingat selama sisa umurku ini. Aku mewakili keluarga Azward mengucapkan terima kasih bukan karena Anda telah menyelamatkan cucuku Ivanka. Tapi apa yang Anda lakukan pada If? Kami tidak akan pernah melupakannya. Ucap Tuan Fuskas yang terlihat sangat marah sekali itu. Tuan Fuskas itu. Diam Tuan Wembley. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Ucap Tuan Fuskas yang menandakan jika dirinya memang sedang marah saat ini. Bab 152. Rencana matang Eva. Tuan Fuskas. Aku bilang diam. Teriak Tuan Fuskas lebih keras lagi dan itu membuat Tuan Wembley makin ketakutan. Setelah 2 kali percobaan, akhirnya Tuan Wembley diam dan tak ingin mengingatkan Tuan Fuskas lagi. Bukannya dia tidak peduli, tapi mungkin saja Tuan Fuskas sudah kehilangan kendalinya sehingga membuat Tuan Wembley lebih baik diam sejenak untuk menunggu emosi Tuan Fuskas mereda. Aku tidak tahu apa maksud Anda Tuan Fuskas. Tapi, setelah Anda mengetahui kekuatanku, aku tidak yakin Anda akan berani mengancamku. Ucap Kuni datar lalu dia membawa Dewi pergi dari ruangan tersebut dengan santainya. Kun, biarkan aku menunggu Ivanka bangun. Aku mohon. Ucap Dewi pada Kuni. Sayan, aku tidak ingin mengambil resiko untukmu. Lebih baik kapan-kapan saja kita kesini lagi. Ucap Kuni santai karena dia tak ingin Dewi mengalami situasi yang tidak dikehendakinya. Kamu jangan khawatir Kun, setelah apa yang terjadi. Mereka tidak mungkin berani macam-macam padaku. Ucap Dewi mencoba meyakinkan Kuni. Baiklah, kamu bisa tetap tinggal di sini. Tapi ingat, pencet tombolnya jika kamu dalam posisi yang terdesak dan membahayakan nyawamu. Aku akan segera tiba dengan cepat. Ucap Kuni lalu mereka berciuman sebentar untuk berpisah di mana Kuni kembali ke Java sendirian. Sementara Dewi masih tinggal di Black Gold. Kemudian, Dewi kembali ke dalam dan mendapati Tuan Fuskas yang masih tidak mengetahui kalau tangan If sudah kembali seperti sedia kala. Tuan Fuskas, tangan If sudah kembali normal saat ini. Ucap Dewi sedikit gugup. Nah itu yang ingin aku katakan ucap Tuan Wembley dan itu langsung menghentikan tangisan dari Tuan Fuskas. Setelah itu, dia melihat ke belakang dan menemukan kalau tangan If kembali utuh. Tuan Wembley. Teriak Tuan Fuskas karena Tuan Wembley tidak mencoba mengingatkannya lebih gigih lagi. Sementara di Black Gold sedang bersuka cita, di Java sendiri. Di kediaman rumah Kuni, Eva juga senyum-senyum sendiri saat mengedit sebuah video perang yang baru saja dia rekam. Di mana adegan Patimon seorang diri yang menembaki pasukan musuh mendapat nilai plus di mana dengan video ini. Eva yakin jika Patimon akan lebih terkenal lagi dan bisa mendapat dukungan yang mutlak dari masyarakat luas. Beberapa puluh menit yang lalu, saat pasukan pembunuh telah menyiapkan basoka dan juga puluhan senjata api yang siap menggempur mereka. Tuan Handi yang bertugas menjadi tameng berhasil menghadang serangan mereka dan membuat seluruh pasukan organisasi pembunuh terperangah saat senjata basoka yang mereka lepaskan meledak di udara dan tidak sampai pada target mereka, yaitu balkon tempat Tuan Handi dan yang lainnya berada. Frustasi, tentu saja. Bahkan ketua mereka teringat dengan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan elit Harimau Merah yang pernah mereka hadapi beberapa tahun yang lalu di mana dari 100 anggota yang mereka bawa, tak ada satupun yang selamat saat melawan 2 orang anggota pasukan elit Harimau Merah. Ini, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka termasuk bagian dari pasukan elit Harimau Merah. Gumam sang ketua tak percaya. Ketua, lapor ketua. Sepertinya senjata kita tidak bisa menjangkaunya. Ucap anak buahnya. Tanpa diberitahu pun, ketua mereka sudah tahu kalau serangan mereka sia-sia. Tuan Patimon, ini adalah tugas terakhir untuk Anda. Maju dan bantai semuanya. Ucap Tuan Handi lalu dengan sigap. Patimon maju dan melepaskan peluru dari AK-47 yang berbeda dari biasanya di mana daya tempurnya jauh lebih kuat saat Iba melakukan beberapa modifikasi yang menurutnya bisa menghadirkan tenaga yang sangat kuat itu. Dan hasilnya sesuai dengan harapan Eva di mana satu peluru bisa menghabisi 2-3 orang sekaligus tergantung dari bagian tubuh mana yang terkena. Pada akhirnya, Patimon membunuh seluruh pasukan pembunuh tanpa terkecuali, dan yang kabur langsung dihabisi oleh Piki tanpa pandang bulu. Maju di berondong peluru, mundur pun juga digasak oleh Piki sehingga tak ada pilihan untuk mereka selain mati. Lalu Sim berpindah di ruangan Eva yang sedang mengedit beberapa video. Tanpa Eva sadari jika Kuni sedari tadi sudah ada di belakangnya untuk mengamati apa yang sedang dilakukan oleh Eva. Apa itu F? Ucap Kuni santai, tapi itu sangat mengejutkan Eva karena dia tak merasakan hawa keberadaan Kuni sebelumnya. Oh Kun, kamu.
Ucap Eva sambil mengelus dadanya. Ada apa ini? Dan pertempuran ini, kapan terjadi? Tanya Kuni yang sedikit penasaran itu. Ini baru saja Kun. Beberapa waktu yang lalu. Ucap Eva singkat. Beberapa waktu yang lalu. Terus, siapa mereka dan ada tujuan apa mereka datang ke rumahku? Ucap Kuni sedikit menahan amarahnya karena mereka berani menyerang rumahnya. Mereka, kalau tidak salah mereka adalah anggota organisasi hitam pembunuh yang berbasis di negara tirai bambu. Aku tidak menanyakannya Kun, tapi jika dilihat dari rekam jejaknya, mungkin mereka sedang membalas dendam tentang kedua temannya yang kamu bunuh. Terang Eva santai karena hanya kejadian itu yang menurut Eva saling berkaitan. Organisasi pembunuh, tirai bambu. Aku akan melenyapkannya saat ini juga. Ucap Kuni yang langsung berbalik dari Eva. Tunggu Kun, jangan gegabah dulu. Ucap Eva karena dia sudah mempunyai rencana yang matang kali ini. Ada apa lagi Eva? Bukankah lebih baik kita menghabisi mereka sekarang untuk membuat seluruh negara mengenalku dan segan terhadapku? Ucap Kuni pada Eva. Aku tahu Kun. Tapi apa kamu lupa siapa presidennya saat ini? Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni dan itu berhasil. Setelah tahu jika Jasnan masih menjabat sebagai seorang presiden, amarah Kuni tiba-tiba mereda karena dia tidak ingin membuat pencapaiannya menjadi milik Jasnan. Aku punya rencana yang bagus Kun. Dengan memanfaatkan insiden ini, aku yakin karir Jasnan akan tamat. Ucap Eva sambil tersenyum bahagia itu. Sementara Kuni berpikir sejenak lalu dia tersadar bahwa mungkin saja dia bisa memanfaatkan insiden ini untuk menggulingkan Jasnan dengan cepat. Katakan padaku Eva, apa ada yang terluka di kubu kita? Tanya Kuni yang sangat mencemaskan anak buahnya. Kamu jangan khawatir Kun, tidak ada yang terluka dari kubu kita. Mereka semua selamat berkat Tuan Handi dan juga si Piki. Ucap Eva. Baiklah kalau begitu, aku akan melihat apakah ada informasi baru dari Zauta. Mungkin dia sedang merindukanku saat ini. Ucap Kuni lalu membuka pintu teleportasinya. Oh ya Af, bagaimana dengan informasi yang aku minta kemarin? Apa kamu sudah mengetahuinya? Tanya Kuni sebelum dia memasuki portal teleportasinya. Bab 153. Terkejut. Siapa sang peretas? Belum Kun. Setelah ini aku akan mencari tahu. Karena aku sudah hafal dengan bahasa yang kamu ajarkan. Ucap Eva lalu Kuni benar-benar meninggalkan Eva dan tiba di kamar milik Zauta. Kun. Sapa Zauta begitu dia melihat Kuni yang keluar dari pintu teleportasinya. Bagaimana kabarmu sayang? Apa kamu baik-baik saja? Ucap Kuni sambil memeluk Zauta. Tidak baik Kun. Nanti malam acara peresmianku dan sekarang aku sedang gugup untuk saat ini. Ucap Zauta pada Kuni. Apa yang kamu gugupkan? Jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sampingmu. Ucap Kuni mencoba menghibur Zauta. Terima kasih Kun. Ucap Zauta lalu dia bersandar di dada bidang milik Kuni. Setelah itu, mereka saling bercengkerama yang mana. Zauta yang sedikit dipusingkan oleh urusan kerajaannya merasa frustasi karena apa yang dikatakan oleh tetuanya sangat mengejutkannya. Tetua kerajaan Oceani tidak setuju jika Zauta menjadi istri dari orang bangsa lain, dan itu akan mencemari garis keturunan keluarga kerajaan yang sebelumnya murni berasal dari persemakmuran Oceani di mana bibi dan paman Zauta ada yang berasal dari kerajaan Britani. Sisanya asli orang kerajaan Oceani. Hanya masalah sepele sayang. Apa yang kamu cemaskan? Ucap Kuni santai. Tapi Kun, bagaimana kalau mereka tetap menentang keputusanku? Bukankah itu akan menimbulkan masalah baru untukku? Ucap Zauta lagi. Tidak masalah. Bukankah aku bisa menyerang kerajaanmu dan membunuh semua antek-antek yang memiliki ideologi zaman kuno sekali? Dengan begitu, kamu bisa membentuk kerajaan baru dan kamu bisa mulai menulis aturan yang baru sesuai dengan zaman sekarang. Ucap Kuni santai sekali dan itu membuat Zauta sedikit tercengang. Kun, apa kamu ingin membantai mereka lalu menyuruhku untuk memulainya dengan yang baru? Bukankah itu lebih merepotkan lagi? Ucap Zauta yang sedikit tidak setuju dengan usulan Kuni tadi. Ayolah sayang, apa kamu menganggap serius ucapanku tadi? Ucap Kuni yang mengejutkan Zauta. Jeti, kamu bercanda Kun. Ucap Zauta. Tentu saja sayang. Ucap Kuni lirih. Untuk apa Kuni membantai tetua di kerajaan Oceani? Bukankah itu juga akan merepotkannya nanti? Selain itu, Kuni masih ingin agar Zauta mendapat wawasan serta ilmu dari tetua-tetua yang masih aktif. Karena pengalaman Zauta yang kurang ini dapat menjadikannya rentan untuk memutuskan sesuatu. Permisi Yang Mulia Ratu. Raja Britani Yang Mulia Raja Western Romedal mengunjungi Anda saat ini. Ucap pengawalnya di balik pintu kamar Zauta dan membuat Zauta sedikit terkejut. Kun, bagaimana? Tanya Zauta pada Kuni. Hems, suruh dia ke sini saja. Ucap Kuni singkat. Di sini? Di kamar ini? Bukankah itu tidak sopan Kun? Ucap Zauta. Apa yang kamu pikirkan sayang? Ada aku di sini. Ucap Kuni. Itu masalahnya Kun. Apa kamu mau menemuinya juga? Ucap Zauta. Tentu saja. Untuk apa aku takut bertemu dengannya? Suruh dia datang sendirian ke sini. Ucap Kuni lagi. Lalu Zauta berteriak pada pengawalnya sesuai dengan usulan Kuni. 2 menit kemudian, Weston tiba dan masuk ke kamar Zauta seorang diri. Salam Yang Mulia Ratu. Ucap Weston sedikit menyanjung Zauta. Paman Western.
Apa yang paman katakan? Ucap Zelda dan dia masih berada di dalam kasurnya yang tertutupi oleh tirai. Ucap Zelda sambil membuka tirainya dan membuat Weston terkejut karena Zelda tidak sendiri. Melainkan dia sedang bersama seorang laki-laki yang sepertinya sudah dikenal oleh Weston. Kamu. Salam ayah mertua. Apa kabarmu hari ini? Ucap Kuni tapi dengan posisi yang masih sama. Yaitu berada di samping Zelda. Mendengar sapaan Kuni, membuat Weston sedikit canggung. Dia baru pertama kali ini bertemu dengan Kuni. Selebihnya, dia pernah melihat Kuni di televisi. Paman, apa paman tidak mengenalnya? Dia juga adalah calon suami dari Stella. Bukankah luar biasa paman saat aku dan Stella memiliki suami yang sama? Ucap Zelda santai, tapi terasa aneh di telinga Weston. Bagi Weston, Kuni adalah penyelamat putrinya. Tapi saat mengetahui kalau Zelda juga akan menjadi salah satu istrinya, membuat Weston dilema. Antara suka dan duka. Dia tak tahu harus berkata apa. Paman Weston, ada apa denganmu? Kenapa paman diam saja? Tanya Zelda lagi karena semenjak melihat Kuni, Weston seolah-olah diam 1000 bahasa. Aku datang ke sini karena ingin menemuimu Zelda. Aku ingin meminta maaf karena nanti aku tidak bisa hadir di acara penobatanmu. Terang Weston sedikit gugup. Entah apa yang dipikirkan oleh Weston. Tapi saat melihat Kuni, dia jadi teringat dengan cerita yang pernah diceritakan oleh Raul Panglimanya dan juga pesan dari Stella melalui Raul. Percaya? Tentu saja tidak. Jika Weston belum melihatnya sendiri tentang kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Tapi kalau boleh jujur dalam hatinya, dia masih bingung dengan statusnya terhadap Kuni. Apakah dia sebagai ayah mertua, atau sebagai raja? Mengingat Kuni tidak pernah berkata akan meminang anaknya. Dan ucapan seperti itu hanya keluar dari mulut Stella sendiri. Bukan dari Kuni. Saat suasana canggung terjadi di kamar Zelda. Di Java, Eva yang baru saja menyelidiki siapa yang kemarin berani meretasnya terkejut begitu melihat jika titik lokasi orang yang berani meretasnya ada di kediaman keluarga Jayandaru. Bahkan apa yang tidak bisa diterima oleh Eva adalah orang yang ada di balik semua ini adalah gurunya sendiri. Itu yang Eva lihat saat ini, karena saat dia berhasil menyusup ke sistem pertahanan yang ada di kediaman Nyonya Baibara, dia sekilas melihat siluet tentang gurunya, Makito Doyo yang sedang tergesa-gesa karena dia tak menyangka program yang dia buat selama bertahun-tahun dibobol oleh seseorang. Sial, siapa yang bisa meretas programku? Ucap Makito sambil mengontak-atik programnya. Sementara Eva tertegun di depan laptopnya dan masih belum bereaksi karena rasa terkejutnya. Dalam hatinya, dia tidak mempercayainya karena guru yang telah meninggal itu kini hidup kembali dan sekarang berada di depan matanya. Meskipun berbeda tempat, tapi saat memastikan waktunya membuat Eva yakin jika waktunya sekarang dan saat ini juga. Dengan perasaan dilema, Eva lalu pergi ke gudang belakang di mana Veronica berada untuk meminta penjelasan yang masuk akal apakah itu memang gurunya atau orang lain. Bahkan Eva sudah siap jika harus bertempur dengan gurunya saat mengingat jika gurunya selama ini masih hidup, tapi tidak pernah menghubunginya. Tapi pertama-tama, dia harus memastikannya terlebih dahulu pada Veronica. Bab 154. Pengaruh yang hilang. Katakan padaku Veronica, apa guru masih hidup? Ucap Eva sedikit berteriak pada Veronica. Mendengar pertanyaan dari Eva membuat Veronica terkejut. Meskipun begitu, Veronica tidak menunjukkannya dan bahkan dengan memakai wajah sedikit kebingungan. Veronica menghina Eva. Hahaha, kakak senior. Apa kamu sudah gila sekarang? Bagaimana guru bisa hidup kembali kalau beliau sudah mati 10 tahun yang lalu? Ucap Veronica yang sangat meyakinkan itu. Diam kamu tidak sadar jika nyawamu ada di tanganku saat ini. Ancam Eva. Mendengar ancaman Eva, Veronica tidak takut sama Sexley. Justru dia semakin memprovokasi Eva dan mengolok-oloknya yang membuat Eva semakin frustasi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kamu akan mati hari ini juga. Ucap Eva lalu dia menelpon Kuni. Sementara Kuni yang mendapat telepon dari Eva langsung mengangkatnya dan dia senang karena Eva sudah mengetahui siapa yang berani mengusiknya. Baiklah Eva, aku akan ke sana sekarang. Ucap Kuni singkat lalu dia mematikan handphonenya. Maafkan aku ayah mertua. Aku tidak bisa menemani Anda lebih lama lagi. Tapi Anda jangan khawatir. Mungkin nanti malam aku akan membawa Stella pulang ke kerajaan Britani. Ucap Kuni singkat lalu di depan Zelda dan Western. Dia membuka pintu teleportasinya dan masuk. Sementara Western tertegun, dia tak menyangka jika apa yang diceritakan oleh Raul adalah kenyataannya. Zizi Zelda. Dia kemana? Ucap Western sangat gugup sekali. Oh, paman belum mengetahuinya kalau Kuni bisa pergi kemanapun dengan cepat. Mungkin sekarang dia ada di Java saat aku mendengar nama Eva. Terang Zelda yang membuat Western masih tak bisa mencerna ucapan Zelda. Baiklah paman, lebih baik kita pergi ke ruang perjamuan. Bukankah kita sudah lama tidak makan bersama? Ajak Zelda yang pada akhirnya Western berjalan dalam keadaan linglung setelah mengetahui kekuatan Kuni yang sebenarnya. Sedangkan Kuni yang sudah di gudang terkejut saat Eva memukul Veronica dengan tongkat dan membuat Veronica mengerang kesakitan. Eva, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Ucap Kuni sambil menahan tongkat Eva. Biar aku bunuh saja dia. Teriak Eva yang nampak kesal itu. Tidak, aku tidak ingin dia mati.
Ucap Kuni lembut sekali dan itu mampu membuat Veronica tersentuh. Entah apa tujuan Kuni membiarkan dia hidup. Tapi yang tidak Eva ketahui adalah Veronica masih berada dalam pengaruh kekuatan Kuni sehingga membuat Veronica terus tergila-gila dengan Kuni. Itu juga yang dipikirkan oleh Kuni. Tanpa berkata lagi, Kuni lalu menyembuhkan memar yang ada di sekujur tubuh Veronica dan membuat Veronica semakin tergila-gila dengan pria di depannya ini. Pangeranku, tolong lepaskan aku. Ucap Veronica manja sekali. Maafkan aku sayang. Aku tidak ingin kamu mati sia-sia. Sehingga aku lebih memilih menjagamu dengan cara ini. Ucap Kuni sangat lembut sekali pada Veronica dan itu membuat Eva kebingungan. Oh pangeranku, mati pun aku rela sekarang asal aku bisa memelukmu. Ucap Veronica yang mulai ganjen lagi. Kamu sabar ya. Aku tidak hanya akan memelukmu, tapi aku akan bermain denganmu. Ucap Kuni dengan senyuman nakalnya yang membuat Veronica makin kesemsem. Oh pangeranku. Ucap Veronica. Kun, apa kamu sudah gila mau bermain dengannya? Ucap Eva yang jelas tidak setuju itu. Sudah ayo kita keluar dulu. Ucap Kuni yang menyeret Eva keluar. Katakan padaku, ada apa ini? Kenapa kamu memukulinya? Tanya Kuni serius. Itu karena dia tidak ingin memberitahu aku tentang guru Kun. Itu sebabnya aku memukulinya. Terang Eva. Gurumu. Ucap Kuni sedikit kebingungan. Iya Kun, ternyata orang yang meretas programku adalah dia. Sehingga aku ingin bertanya padanya apakah guru masih hidup atau tidak. Tapi dia bukannya menjawab. Dia justru menghinaku yang membuat aku kesal. Terang Eva lagi. Mendengar sedikit penjelasan dari Eva membuat Kuni sedikit mengerti. Kemudian dia kembali masuk ke dalam dan membuat Veronica semakin senang. Katakan sayang, apa Makito Doyo masih hidup? Ucap Kuni dengan perkataan lembutnya. Oh pangeranku, untuk apa kamu menanyakannya? Apakah pertanyaan itu penting? Ucap Veronica yang masih berbelit-belit itu. Tentu saja sayang, aku ingin membunuhnya. Ucap Kuni lembut lagi dan itu tidak membuat Veronica takut. Oh pangeranku, aku tidak tega jika kamu menjadi seorang pembunuh. Ucap Veronica manja sekali. Baiklah, aku tidak akan membunuh dengan tanganku sendiri. Tapi jika dengan meminjam tanganmu, apakah itu masih tidak boleh? Ucap Veronica lagi dan itu mampu membuat Veronica melayang-layang ke atas. Oh pangeranku, apapun akan aku lakukan untukmu. Ucap Veronica manis sekali. Sekarang dia ada di mana sayang? Makito Doyo. Tanya Kuni lagi. Sepertinya, dia masih di Black Gold pangeranku. Ucap Veronica yang membuat Eva terkejut. Meskipun apa yang dikatakan oleh Veronica sedikit berbeda. Tapi dengan mengatakan seperti itu membuat Eva bisa menyimpulkan kalau gurunya, Makito Doyo masih hidup. Selain itu, Veronica tidak tahu kalau Makito sudah kembali pada keluarga Jayandaru. Sedangkan bagi Makito, Veronica sudah mati karena dia sudah tertangkap oleh Kuni. Apa kamu sudah mendengarnya, Af? Untuk membuatnya berbicara, kita harus berperilaku lembut padanya. Untung saja aku mempengaruhinya. Terang Kuni lalu dia berdiri dan sudah tidak berminat lagi lama-lama dengan Veronica. Mempengaruhi? Mempengaruhi apa pangeranku? Ucap Veronica yang membuat Kuni terkejut. Bukankah selama ini Veronica hanya patuh padanya saat ditanya? Tapi perkataan Veronica kali ini seperti atas kesadarannya sendiri dan membuat Kuni terkejut padanya. Kemudian, Kuni melihat Veronica dengan mata dewanya, dan membuat Kuni terkejut kalau kesadaran Veronica sudah kembali seutuhnya. Itu tidak mungkin batin Kuni lalu dia berjalan ke arah Veronica. Kun ada apa? Tanya Eva. Sejak kapan kamu sudah bebas dari pengaruhku? Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat Veronica ketakutan. Ayolah pangeranku, kenapa sikapmu tiba-tiba dingin padaku? Ucap Veronica sambil memelas itu. Jawab, sejak kapan kamu terbebas dari pengaruhku? Teriak Kuni yang membuat Veronica makin ketakutan. Sise sejak kemarin saat aku pertama kali dibawa ke sini. Ucap Veronica sedikit tergugup. Sementara Kuni mengingat-ingat dan mencoba mencari tahu. Apakah pengaruhnya ada batas waktunya, atau ada kemungkinan yang lainnya? Kun, apa maksudnya ini? Tanya Eva yang sedikit tidak mengerti. Diam dulu, Af. Ucap Kuni singkat lalu dia mempengaruhi Veronica lagi. Bab 155. Mimpi yang nyata. Kemudian Kuni melihat Veronica dengan kekuatan mata dewanya dan mendapati jika Veronica dalam pengaruhnya. Kamu tunggu dulu, F. Aku akan pergi sebentar. Ucap Kuni datar lalu dia pergi ke bintang, dan kembali setelah beberapa detik di sana. Tapi saat dia kembali, Veronica terkejut, karena Kuni tiba-tiba muncul di depannya dari pintu misterius, dan membuatnya semakin ketakutan dengan Kuni. Sementara Kuni akhirnya mengerti, setelah dia melihat Veronica dengan mata dewanya bahwa kekuatannya juga ikut hilang. Dengan kata lain, pengaruhnya dibatasi oleh jarak. Meskipun begitu, Kuni masih tidak tahu berapa jarak yang dia butuhkan karena dia belum mencobanya. Ini mustahil. Gumam Veronica lirih dan membuat Kuni melihatnya. Itulah kekuatanku. Apa kamu masih siap mati demi aku? Ucap Kuni sengaja bertanya dengan Veronica. Sementara Veronica masih tertegun dan dia tak bisa berucap untuk saat ini. Oh ya Af, kamu tadi sudah mengetahuinya. Sekarang katakan padaku di mana orangnya. Tanya Kuni pada Eva. Orang yang meretas kita adalah guruku. Makito Doyokun, dia ada di kota Sun. Ucap Eva pasrah.
Oh baiklah, kita akan menemuinya sekarang. Tepatnya di mana, F? Ucap Kuni sedikit menahan amarahnya. Dia ada di kediaman keluarga Jayandaru di kota Sun. Aku akan ke sana sekarang. Apa kamu ingin ikut, F? Tanya Kuni pada Eva. Tunggu, Kun. Hei Vero, katakan padaku, kenapa guru memalsukan kematiannya? Tanya Eva sedikit berteriak. Sementara Veronica masih tertegun jadi dia tidak bereaksi dengan ucapan Eva. Vero sialaan. Teriak Eva lagi lalu dia memukul kepala Veronica dan membuat kepalanya berdarah dengan rasa sakit yang teramat sangat. Ah, Kik. Ucap Veronica yang akhirnya tersadar. Meskipun begitu, kedua tangannya sedang dikerangkeng sehingga dia tidak bisa menutupi kepalanya yang terluka. Veronica, apakah informasimu lebih penting daripada nyawamu? Ucap Kuni datar lalu dia menyembuhkan Veronica lagi. Terkejut, tertegun dan bingung. Itu yang dialami oleh Veronica. Dia tak tahu alasan Kuni selalu menyembuhkannya. Bukankah dia musuh Kuni? Pertanyaan demi pertanyaan selalu terngiang-ngiang di pikiran Veronica. Dia tak tahu apakah Kuni menyukainya atau tidak. Tapi sejujurnya, tindakan Kuni selama ini mampu membuatnya terpesona. Apalagi Kuni bisa mengalahkan Bodok dengan mudah sehingga membuat Veronica makin jatuh cinta pada Kuni. Kenapa Tuan? Kenapa Anda seperti menjagaku? Bukankah Anda bisa dengan mudah membunuhku? Ucap Veronica yang sudah tidak arogan lagi. Entah apa yang membuat Veronica tiba-tiba berkata lembut seperti ini. Apakah ketakutan yang bisa merubahnya ataukah cintanya pada Kuni yang membuatnya berubah? Apa yang kamu katakan? Aku tidak berniat memiliki hubungan denganmu. Ucap Kuni lantang dan itu langsung mematahkan hati Veronica. Diam. Bagai disambar petir dan yang terakhir adalah sakit hati yang dia terima untuk pertama kalinya membuat Veronica frustasi. Meskipun begitu, dia tak ingin memaksa Kuni karena dia sadar diri. Kuni sudah mengecapnya sebagai musuhnya. Ayo Kun, kita tanyakan langsung padanya. Ucap Eva yang sedikit kesal dengan Vero. Setelah itu, Kuni dan Eva pergi ke ruangannya untuk melihat kondisi Makito terkini. Dia adalah guru Kun. Ucap Eva datar. Apakah kamu yakin akan ikut juga ke sana? Tanya Kuni lagi dan mendapat anggukan dari Kuni. Setelah itu, Kuni membuka portal teleportasinya tepat di belakang Makito yang sedang gelisah mengotak-atik komputernya. Meskipun begitu, usaha Makito sia-sia saja karena programnya ditahan oleh Eva dan sekarang justru Makito yang sudah berada di bawah kendali Eva dan itu tidak dia sadari sampai-sampai. Guru, ucap Eva singkat tapi itu sangat mengejutkannya. Iblis, ucap Makito spontan saat melihat Eva untuk pertama kalinya. Iblis, ucap Eva yang sangat terkejut begitu mendengar julukannya dari gurunya tersebut. Eva, bagaimana? Bagaimana bisa kamu ada di sini? Ucap Makito sambil melihat Kuni. Makito Doyo, untuk apa kamu memata-mataiku? Apa kamu sudah bosan hidup? Ucap Kuni datar dan itu membuat Makito tertegun untuk beberapa saat. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian masuk tanpa melewati sensor yang aku kembangkan? Ini pasti halusinasi. Aku yakin itu. Plaak. Suara tamparan Kuni keras sekali dan itu mampu membuat Makito berguling-guling sambil membentur peralatannya sendiri. Apa kamu sudah sadar sekarang? Ucap Kuni lagi sambil berjalan mendekatinya. Tunggu. Jangan mendekat. Pergi. Teriak Makito yang tidak berdaya itu. Eva, apakah aku boleh membunuhnya? Ucap Kuni datar dan itu lebih mengejutkan Makito. Bunuh saja Kun, bukankah iblis tidak punya belas kasih? Ucap Eva datar karena dia sangat kecewa sekali dengan gurunya tersebut. Tanpa babi bu lagi, Kuni lalu membunuh Makito dan membiarkannya membusuk di ruangannya. Kemudian mereka berdua kembali dengan keadaan Eva yang sangat kecewa itu. Ternyata selama ini gurunya masih hidup, tapi tak sekalipun dia menghubungi Eva sehingga membuat Eva sangat kecewa sekali. Sudahlah Eva, lupakan dia. Dia sudah mati sekarang dan aku tidak bisa mengembalikannya lagi. Terang Kuni. Lalu Sim berpindah pada Dewi. Di mana setelah 2 jam lamanya, baik Ivanka maupun If sudah sama-sama siuman kembali di mana If yang lebih dulu siuman 1 jam yang lalu merasa jika semua ini hanyalah mimpi baginya. Apalagi dia tidak melihat Kuni sesaat setelah bangun dan juga tangannya yang utuh membuat If yakin sekali jika tadi hanya halusinasinya saja. Cucuku If, apa kamu sudah baikan sekarang? Ucap Tuan Fuskas pada If. Kakek, ada apa ini? Kenapa aku bermimpi yang sangat menyeramkan? Ucap If yang membuat Tuan Fuskas sedikit kebingungan. Mimpi yang menyeramkan? Memangnya apa yang kamu impikan If? Tanya Tuan Fuskas pada If. Aku bermimpi kalau tanganku putus kakek. Seolah-olah itu adalah mimpi yang nyata sekali. Bahkan rasa sakitnya masih bisa aku ingat. Terang If. Apakah sekarang kamu masih merasakan rasa sakitnya itu If? Tanya Tuan Fuskas yang penasaran. Untuk sekarang, sudah tidak kakek. Tapi tadi aku bermimpi sangat nyata sekali. Di mana Tuan Muda Mirza? Ucap If yang mencari Kuni. Itu bukan mimpi Nona If. Tangan Anda memang putus dan setelah itu Anda pingsan. Tapi Kuni telah mengembalikan lagi seperti semula dan hasilnya seperti yang Anda rasakan saat ini. Terang Dewi yang membuat If terkejut. Ini tidak mungkin terjadi. Pasti kalian bohong. Ucap If yang masih bersikuku itu. Bab 156. Perangai yang tetap. Egois.
Inilah kenyataannya cucuku If. Semua ini adalah kenyataan yang kamu alami 1 jam lalu. Tuan Muda Mirza memang memutus tanganmu sampai kamu pingsan. Tapi kemudian, Tuan Muda Mirza juga mengembalikannya seperti yang kamu rasakan saat ini. Terang Tuan Fuskas yang membuat If kembali terdiam. Dia bisa saja meragukan cerita Dewi. Tapi cerita kakeknya, dia tidak mungkin tidak mempercayainya. Apalagi selama ini sang kakek tidak pernah sekalipun membohonginya yang membuat If sangat mempercayai sang kakek. Meskipun begitu, saat If dengan mata kepalanya sendiri melihat kalau Kuni mampu menyembuhkan luka yang diderita oleh Ivanka membuatnya mau tak mau sedikit mempercayainya. 1 jam kemudian, ada pergerakan yang dilakukan oleh Ivanka dan itu disadari oleh Tuan Wembley yang selalu aktif memantau perkembangan Ivanka. Terlebih setelah hasil tes yang dia lakukan untuk kedua kalinya setelah Ivanka disembuhkan oleh Kuni membuatnya tercengang di mana hasilnya 100% akurat. Tulang belulang yang semula patah dan putus itu lalu tersambung kembali dengan sempurna dan membuatnya mau tak mau harus mempercayainya. Dengan kata lain Ivanka normal kembali secara fisik. Tuan Fuskas, Nona Ivanka bergerak. Ucap Tuan Wembley lalu semua orang melihat ke arah Ivanka. Detik-detik Ivanka membuka mata dan terkejut begitu melihat semua orang sedang mengerumuninya. Bahkan dia lebih terkejut lagi saat melihat Dewi sahabatnya yang selama ini ada di negara Java, tapi sekarang dia ada di depan matanya. Dewi, ucap Ivanka sedikit bahagia. Ivanka, bagaimana keadaanmu? Tanya Dewi juga ikut senang. Aku baik-baik saja. Tunggu. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di sini dan ini? Di mana ini? Bukankah ini rumah sakit keluarga Azur? Ucap Ivanka yang merasa keheranan dan memiliki beribu-ribu pertanyaan di benaknya. Ini. Ucap Tuan Fuskas langsung tertunduk karena dia tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya pada Ivanka. Kakak If, ada apa ini? Kenapa kalian diam? Dan di mana ibu? Ucap Ivanka lagi dan membuat If teringat dengan ibu dan ayahnya. Kemudian muncul di benak If kalau dia tak mungkin bisa menutupinya terus-menerus. Tapi dia bisa mengalihkannya pada sesuatu yang lain. Ibu, dengar Ivanka. Ayah kita sudah mati dan ibu sedang mengurusnya. Ucap If menguatkan hatinya. Tapi apa yang tidak diduga oleh If adalah Ivanka bersikap biasa dan tidak terkejut sama sekali. Sehingga timbul di pikiran Tuan Fuskas apakah masalahnya sudah separah itu antara Ivanka dan ayahnya. Stein. Karena saat Ivanka mendengar kalau ayahnya telah mati, dia tidak menunjukkan kesedihannya sedikit pun. Aku kira ada apa. Lalu kenapa kalian semua ada di sini? Kenapa tidak ikut mengurusnya juga? Ucap Ivanka yang kembali mengejutkan Tuan Fuskas dan juga If. Terdiam. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya Dewi membuka mulutnya dan mengalihkan perhatian Ivanka. Apa yang kamu katakan Ivanka? Mereka semua sangat mencemaskanmu karena kamu secara tiba-tiba pingsan. Itu sebabnya aku yang awalnya ingin mengucapkan belasungkawa padamu. Tapi malah terseret ke sini. Ucap Dewi sedikit ngambek itu. Oh iya, maaf. Maafkan aku Dewi. Ucap Ivanka yang merasa bersalah itu. Sementara Ivanka dan Dewi sedang berbincang-bincang. Tuan Fuskas selalu keluar menyeret If karena dia sangat penasaran dengan kondisi Ivanka yang seperti hilang ingatan itu. Ada apa ini If? Apa yang sebenarnya terjadi pada Ivanka? Kakek, seperti yang aku ceritakan tadi kalau Ivanka. Ucap If terhenti saat mengingat jika dirinya belum menceritakan apapun pada sang kakek. Apa? Cerita apa kamu tadi? Ucap Tuan Fuskas karena If tidak cerita apa-apa padanya. Aku lupa kakek. Aku lupa menceritakannya pada kakek kalau. Ucap If lalu menceritakan semuanya pada Tuan Fuskas. Semua yang pernah diberitahu oleh Kuni diceritakan secara terperinci dan juga jelas kalau ingatan Ivanka kembali tepat 1 hari sebelum tragedi yang menimpanya. Mendengar cerita dari If, Tuan Fuskas sedikit senang. Tapi dia tahu kalau ini lebih menyulitkannya lagi karena dia harus membungkam seluruh media, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan tugas ini lebih berat dari kenyataan yang harus ditanggung oleh Ivanka karena dia tahu, ego Ivanka sangat tinggi dan dia tak punya pilihan lain selain mengurung Ivanka. Meskipun kenyataannya itu sedikit mustahil. Tapi Tuan Fuskas akan mencoba sekuatnya untuk mengendalikan sisi liar Ivanka lagi. Lalu Sing kembali ke Ivanka di mana dirinya yang sedang berbicara dengan Dewi dikejutkan oleh sebuah gelang yang dipakai oleh Dewi. Bahkan dia ingat betul kalau dirinya mendapat tantangan dari Kuni untuk bisa mencari gelang Vesmir dan membuatnya bisa memiliki Kuni seutuhnya. Meskipun sebelumnya dia sudah tahu kalau Dewi adalah calon istri Kuni. Tapi dia tetap ingin memiliki Kuni seutuhnya sehingga ketamakannya mampu mengendalikan dirinya sekali lagi. Dewi, gelang apa ini? Ini indah sekali. Ucap Ivanka yang mencoba menyanjung Dewi. Oh ini adalah gelang yang sangat istimewa. Terang Dewi singkat. Katakan padaku sobat, kamu beli di mana? Aku juga menginginkannya satu. Atau kamu jual saja gelang itu padaku. Aku akan membayarnya dengan jumlah uang yang banyak. Ucap Ivanka yang sudah mulai pada perangainya yang egois itu. Ini, tidak Ivanka. Gelang ini lebih berharga dari nyawaku. Lagi pula tidak sembarang wanita bisa memilikinya. Karena ini simbol dari Nyonya Mirza. Setidaknya itu yang dikatakan Kuni padaku, sehingga aku tidak akan menjualnya berapapun nilainya. Terang Dewi pada Ivanka. Sementara Ivanka masih terkejut. Kuni,
Atau baik Kuni Mirza dipanggil Kuni oleh Dewi Batin Ivanka. Tapi Dewi, aku sangat ingin memilikinya. Tanyakan apakah dia masih memiliki stoknya. Aku akan membelinya berapapun yang dia minta. Ucap Ivanka masih bersikuku itu. Seperti yang aku bilang Ivanka, tidak sembarang orang bisa memilikinya. Apa kamu ingin meminta langsung padanya? Aku bisa membuat Kuni datang ke sini dengan cepat jika kamu mau. Terang Dewi lagi. Itu. Ucap Ivanka terhenti karena dia masih berpikir. Jika dia bisa mendapatkan gelang Vesmir tanpa campur tangan Kuni, mungkin saja dia memenangkan taruhannya. Tapi jika dia meminta bantuan dari Dewi, mungkin Kuni tidak setuju. Rumit sekali batin Ivanka yang masih memikirkannya. Tanpa dia sadari jika waktunya telah habis beberapa jam yang lalu dan dia tidak mengetahui itu kalau pertaruhannya dengan Kuni sudah berakhir. Bab 157. Kebangkitan Eva. Kamu jangan khawatir. Aku akan memanggilnya saat ini juga. Ucap Dewi. Jangan. Aku sudah tidak mau. Ucap Ivanka sambil berpikir karena dia tak ingin melihat Kuni ada di depannya saat ini. Ya sudah kalau gak mau. Ucap Dewi singkat. Sementara itu, Tuan Fuskas melakukan berbagai cara untuk membuat media bungkam. Dan salah satu cara kejamnya adalah membatasi aktivitas media dengan memberlakukan peraturan baru yang harus disahkan oleh pemerintahan yang dikendalikannya saat ini, di mana dia secara tegas menyuruh presiden untuk mengesahkannya secepat mungkin. Tuan Fuskas, mengenai 10 keluarga pemuda yang berani berbuat onar sudah kami kumpulkan di satu tempat. Apakah Anda akan menemuinya saat ini juga? Ucap bawahannya pada Tuan Fuskas. Mendengar laporan bawahannya, Tuan Fuskas selalu melihat Ivanka dan masih merasa tidak tega jika harus meninggalkannya. Tapi tak ada pilihan untuk Tuan Fuskas karena dia harus menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Kamu jaga dia. Dan jangan sampai dia keluar dari rumah sakit ini sebelum para wartawan pergi. Aku tidak ingin dia mengingat kisah tragisnya. Apa kamu mengerti? Ucap Tuan Fuskas lalu dia berjalan pergi ke arah keluar. Bawahannya hanya mengangguk pelan lalu Tuan Fuskas masuk lift untuk meninggalkan rumah sakit keluarga Azwar. Seperti yang diharapkan, saat Tuan Fuskas terlihat seperti berjalan ke arah luar. Mereka yang ada di depan langsung berdiri dan siap memotret Tuan Fuskas diikuti oleh wartawan lainnya. Tuan Fuskas, bagaimana keadaan Nona Ivanka? Apakah beliau baik-baik saja? Tuan Fuskas, bagaimana Anda menyikapi permasalahan ini? Apakah ini termasuk pelanggaran HAM atau tidak? Mohon penjelasannya Tuan Fuskas. Apakah keluarga Azur masih diam saja menyikapi masalah ini? Bagaimana dengan keluarga tersangka? Apakah Anda tidak menghukumnya? Tuan Fuskas, apakah keluarga Azur balas dendam atau merelakan semuanya? Pertanyaan demi pertanyaan selalu terlontar dari mulut wartawan yang bisa dibilang lihai dalam memainkan perasaan Tuan Fuskas. Bahkan tak jarang Tuan Fuskas ingin marah sekaligus menampar pertanyaan tak masuk akal dan terbilang mengintimidasi keluarga Azwar. Seolah-olah ini semua terjadi akibat dari kesalahan keluarga Azwar. Tapi Tuan Fuskas masih bisa mengendalikan amarahnya karena dia lebih baik melampiaskannya pada orang yang tepat, yaitu keluarga tersangka. Bukan hanya mereka, Fuskas juga berencana untuk menghukum negara tirai bambu karena mereka memfasilitasi keberanian pemuda-pemuda itu. Tapi sebelum itu terjadi, dia harus mengurus keluarga tersangka terlebih dahulu. Sementara Eva di Java, setelah dia membunuh gurunya sendiri, dia lalu menuju ke gudang di mana Veronica berada. Di sana, dia menceritakan apa yang baru saja dia lakukan pada sang guru dan itu membuat Veronica tercengang. Dia tak percaya jika Eva berani membunuh gurunya. Dasar kamu iblis kakak senior. Ucap Veronica tak percaya. Apa yang bisa aku perbuat? Itu karena guru tidak menginginkanku. Jadi untuk apa aku kasihan padanya? Ucap Eva santai sekali. Bukan begitu kakak senior. Itu semua karena guru terlalu takut dengan kemampuanmu sehingga dia tak tahu harus melakukan apa untukmu. Dan jalan satu-satunya adalah tidak menganggapmu sebagai murid. Selain itu, guru juga pernah berkata padaku kalau kamu adalah iblis yang ditemukannya. Ucap Veronica tanpa rasa takut lagi. Itu yang ingin aku ketahui. Kenapa semua orang menganggapku sebagai iblis? Bukankah aku tahu itu semua karena aku diajari? Kecuali aku tahu dengan sendirinya, maka aku pantas disebut dengan iblis. Keluar Eva. Hei kakak senior. Apa kamu tidak pernah merasa kalau dirimu itu istimewa? Orang lain butuh percobaan bahkan sampai ribuan kali agar usaha mereka berhasil. Tapi kamu bisa melakukannya lebih baik dari contoh yang pernah diberikan. Bahkan 100 kali lebih baik. Itu yang dikatakan oleh guru sehingga guru ketakutan dengan kemampuan yang kamu miliki kakak senior. Terang Veronica menceritakan apa yang pernah diceritakan oleh Makito padanya. Mendengar cerita dari Veronica, membuat Eva kembali mengenang masa-masa pelatihannya 20 tahun yang lalu di mana dirinya mendapat pelajaran dari sang guru dengan sangat singkat sekali. Bahkan karena terlalu singkat, sehingga membuat Eva ditugaskan di bawah komando pemerintahan atas usulan dari Makito sendiri. Tujuannya sangat jelas kalau Makito ingin menyingkirkan Eva secepatnya karena rasa takutnya akan Eva. Tapi rencana yang telah dia susun dengan sangat rapi, justru dibuat lebih rapi lagi di mana Eva dengan etos kerjanya mampu mengumpulkan informasi yang sangat penting tentang semua medan dan pada akhirnya memberikan kemenangan secara beruntun pada pasukan negara Java. Bahkan berkat pencapaiannya juga, Jenderal Sukirman yang baru saja diangkat menjadi Letko langsung tertarik dan merekrutnya di bawah lembaganya.
Dan dari sanalah tercipta hubungan romantis antara dirinya dan Patimon. Meskipun usianya baru 15 tahun. Tapi yang namanya keberuntungan itu tidak selamanya menaungi kehidupan Eva. Di mana untuk membuktikan kemampuannya sekali lagi, Makito menyuruh Eva untuk meretas pertahanan nasional yang dibuatnya dengan dalih hanya program simulasi saja. Tapi sayang, Eva yang tidak tahu kalau dirinya sedang ditipu membuatnya harus berurusan dengan negara karena bukan simulasi yang dia retas, melainkan program asli milik pemerintah. Tapi di sini, Makito menyalahkan Eva dengan dalih bahwa dia melakukannya terlalu berlebihan dan membuat Eva mau tak mau harus pergi ke negara Sakura dan menetap di sana. Selama bertahun-tahun sampai sekarang, Eva tidak tahu bahwa kehidupannya sedikit menderita akibat dari gurunya sendiri. Sungguh sebuah nasib yang malang yang harus dihadapi oleh Eva. Tapi itu dulu, sekarang sejak bertemu dengan Kuni, Eva bisa menikmati hidup yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di mana jika dulu Eva hidup dalam ketakutan. Tapi sekarang, dia bahkan bisa memegang kendali dan membuat pemerintah kewalahan. Eva memang memiliki dendam pada negara ini. Tapi itu dulu sebelum dia mengenal Kuni. Saat ini, setelah dia mengenal Kuni, Eva harus bangkit dan dia harus melakukan apapun yang terbaik untuk membuat ambisi Kuni tercapai di mana melindungi orang terdekatnya sangatlah mungkin dilakukan jika Eva bisa membuat alur untuk mereka semua. Pergilah Veronica, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku lagi. Ucap Eva setelah melepas rantai yang membelenggu kedua tangan Veronica. Pergi, apakah ada tempat di dunia ini untukku? Ucap Veronica yang justru sedang tertegun itu. Pergilah, sebelum Kuni tahu dan membunuhmu. Teriak Eva pada Veronica. Bab 158, Anjing Bedo. Ya padahal aku membunuhnya atas perintahmu. Tapi sekarang, seolah-olah aku adalah pembunuh di matamu. Ucap Kuni yang tiba-tiba mengejutkan Eva dan juga Veronica. Kun, kamu. Ucap Eva sedikit gugup karena dia takut Kuni akan membunuh Veronica. Ada apa, Eva? Apakah hadiranku di sini tidak dibutuhkan? Tanya Kuni lagi yang membuat Eva sedikit tercengang. Sementara Veronica hanya terdiam saat dia melihat Kuni lagi. Dia tak bicara sepatah kata pun karena Kuni dengan gamblangnya telah menolak dirinya. Kamu? Ada apa kamu kesini, Kun? Tanya Eva sedikit mengalihkan ucapan Kuni. Aku hanya bertanya tentang proyek yang dikerjakan oleh keempat keluarga itu tentang mansion dan juga apartemen pegawai. Apa sudah beres atau belum? Selain itu tentang perusahaan Kinan Group, apakah sudah bisa mulai beroperasi? Dan terakhir tolong kamu suruh Luhut dan yang lainnya untuk pulang ke sini. Dan biarkan bahan stoknya diurus oleh keempat keluarga itu. Terang Kuni karena rencananya telah gagal karena tindakan Nyonya Baibara. Hah, hanya itu. Apa kamu tidak? Aku tidak akan melakukan hal sekeji itu tanpa sebab. Jadi untuk apa aku membunuhnya? Baiklah, aku pergi dulu. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu portalnya dan masuk ke tujuannya. Yaitu rumah sakit keluarga Azwat. Sementara Eva sedikit terkejut karena Kuni tidak mempermasalahkan tindakannya yang ingin melepas Veronica. Sesampainya di sana, Kuni langsung masuk ke ruangan Ivanka karena dia bisa melihat dari kamera gelang yang dipakai oleh Dewi bahwa dia sedang ada di dalam ruangan bersama Ivanka. Kemudian Kuni memasuki ruangan tersebut dan mengejutkan Dewi, Ivanka serta If saat dirinya membuka pintu tanpa permisi. Kun, aku baru saja akan memanggilmu. Ucap Dewi dan langsung menyambut Kuni. Oh, begitu. Kebetulan sekali sayang. Mungkin chemistry kita sudah terbentuk. Ucap Kuni sambil memeluk Dewi di depan Ivanka dan juga If yang ada di pojokan ruangan dan sedang termangu itu. Apalagi setelah dia melihat Kuni, membuat If tak bisa berkutik karena dia tak tahu harus berucap apa padanya. Terlebih setelah perkataan-perkataan yang tidak mempercayai Kuni sebelumnya dan juga saat dirinya kalah taruhan. Dan yang lebih menyakitkan lagi saat Kuni berani menarik tangannya sampai putus dan membuatnya sedikit trauma dengan rasa sakit yang dialaminya. Memikirkan semua itu membuat If bukannya kagum, tapi semakin benci dengan laki-laki tak berperasaan seperti dia. Dasar laki-laki bajingan, umpat If lirih dan dia yakin sekali jika hanya dirinya yang dengar. Tanpa dia sadari kalau Kuni juga mendengarnya dengan sangat jelas sekali. Sayang, apa aku boleh bertanya padamu? Tanya Kuni pada Dewi. Katakan Kun, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Dewi santai. Apa yang akan kamu lakukan jika ada orang yang menghinaku? Misal dia menjelek-jelekan aku, memaki-maki aku dengan sebutan laki-laki bajingan. Ucap Kuni sedikit keras sambil melirik If dan itu mampu membuat If tertegun untuk beberapa saat. Apa dia mendengarnya tadi? Tidak mungkin batin If dengan mata yang sedikit menyala. Apa yang kamu bicarakan sayang? Jika ada yang berani mengataimu seperti itu, anggap saja dia orang bodoh dan jangan kamu hiraukan. Karena aku yakin tanpa kamu balas pun, mereka akan mati dengan sendirinya. Ucap Dewi seperti sangat menyanjung Kuni. Sedangkan If terkejut saat dia mendengar sendiri dari Dewi kalau Dewi membela Kuni dengan sepenuh keyakinannya. Bahkan perkataan Dewi pada Kuni tidak ada sedikit pun rasa takut. Justru yang ada rasa kagum dan itu membuat If penasaran apakah Kuni sebaik itu. Hahaha kamu benar sayang. Aku hanya berdoa semoga dia lekas. Ucap Kuni terhenti lalu dia berbisik pada Dewi kalau dia ingin orang yang menghinanya lekas sadar saja dan itu membuat Dewi penasaran siapa orang yang dimaksud. Hei Kun, katakan padaku. Siapa orang yang berani menghinamu? Tanya Dewi pada Kuni.
Orangnya. Aku tidak akan mengatakannya dan lupakan saja. Sekarang aku punya tugas yang lain untukmu dan itu adalah pergi ke ibu sambungmu. Ayo kita pergi sayang. Ucap Kuni tanpa menghiraukan Ivanka dan Eve sejak awal. Ibu sambungku. Ucap Dewi sedikit bingung karena mungkin dia lupa kalau Nyonya Baibara bisa dikatakan sebagai ibu tiri baginya. Kemudian, Kuni berbisik pada Dewi dan itu sedikit membuat Dewi paham kalau ibu sambung yang dimaksud Kuni adalah Nyonya Baibara. Oh itu. Kirain siapa Kun? Ucap Dewi sedikit cuek. Baiklah, mari kita pergi. Ucap Kuni lalu mereka keluar dan langsung membuka pintu teleportasi begitu dia ada di dalam lift. Bahkan sampai Kuni pergi, Ivanka dan juga Eve tidak berucap sama sekali. Sedangkan Dewi sedikit lupa kalau tadi dia belum berpamitan pada sahabatnya Ivanka karena dia terlalu senang tiba-tiba Kuni muncul di hadapannya. Baru setelah Dewi keluar dan berada di kediaman Nyonya Baibara, dia ingat tentang Ivanka dan sedikit menyalahkan Kuni karena tidak mengingatkannya. Kamu jahat Kun? Keluh Dewi. Maafkan aku sayang, aku tidak melihat orang di sana. Melainkan dua patung saja. Ucap Kuni bercanda pada Dewi. Keluh Dewi lagi. Baiklah, baiklah. Setelah ini selesai, aku akan mengantarkan kamu lagi ke sana. Bagaimana? Ucap Kuni mencoba menghibur Dewi. Meskipun tanpa berkata, tapi Dewi memang sedikit kesal pada Kuni karena Kuni seperti dengan sengaja tidak mau mengingatkannya. Kun, ada apa ini? Tanya Dewi setelah melihat ke depan dan menemukan ada banyak sekali pengawal di depannya. Aku tidak tahu, lebih baik kita masuk saja. Ucap Kuni singkat lalu dia berjalan untuk masuk. Maaf Tuan, saat ini Nyonya Baibara tidak ingin menerima tamu. Terang penjaga begitu Kuni mendekat. Katakan Tuan muda keluarga Mirza yang datang. Jika dia masih tidak ingin menemuiku, maka kamu boleh memenggal kepalaku. Ucap Kuni sombong sekali dan itu membuat penjaga sedikit marah pada Kuni. Pergi sana, kami tidak ingin membuang-buang waktu untukmu. Ucap penjaga yang kali ini bisa dibilang kasar itu. Hais, dasar semut. Ucap Kuni lalu dia mengunci pergerakan keempat penjaga itu dengan kekuatannya. Lalu dia masuk dan membuat keempat penjaga itu terkejut karena mereka tidak bisa bergerak. Bergeraklah kalau bisa. Anjing bodoh. Ucap Kuni lalu dia benar-benar masuk dengan santai. Bab 159, video. Jasna Note. Dengar semua. Putri pewaris satu-satunya keluarga Jayandaru telah tiba. Teriak Kuni keras sekali dan itu mampu menarik perhatian semua orang yang ada di depan mereka. Sedangkan Nyonya Baibara terkejut begitu mendengar suara familiar di telinganya. Kemudian dia menoleh lalu melihat Kuni dan membuat darahnya mendidih karena rekaman CCTV mengungkapkan kalau orang yang membunuh Makito adalah Kuni. Dasar berdebah kecil gumam Nyonya Baibara dan itu juga didengar oleh Kuni. Hahaha, terima kasih Nyonya Baibara atas sanjungan Anda. Ucap Kuni keras dan lebih mengejutkan Nyonya Baibara. Kamu bicara apa Kun? Ucap Dewi pelan karena sejujurnya dia malu. Meskipun dia sudah tahu kalau dirinya ternyata bagian dari keluarga Jayandaru. Apalagi saat Kuni teriak-teriak di awal tadi dan membuat Dewi makin malu saja. Sementara mereka berdua mendekat, tak jarang tatapan semua orang yang melihat Dewi dan Kuni terkejut. Terlebih saat beberapa orang mengenal Dewi sebagai bagian dari keluarga Sanjaya dan itu membuat mereka berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa keturunan keluarga Sanjaya menjadi bagian dari keluarga Jayandaru. Kakak, apa ini? Kenapa dia mengaku-ngaku menjadi pewaris tunggal keluarga Jayandaru? Bukankah itu Nona Dewi dari keluarga Sanjaya? Ucap Francisca sambil memegang lengan seseorang. Francisca sendiri baru berusia 35 tahun dan dia adik tiri dari Nyonya Baibara karena ayah Nyonya Baibara bermain serong dengan seorang wanita penghibur di lokalisasi kota Sun. Selain itu, jika di masa lalu dia kehilangan suaminya yang meninggal dan dirinya juga yang menabrak Kuni. Sedang di kisah sekarang suaminya masih hidup dan dia tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia, ucap Nyonya Baibara terhenti karena dia masih tidak rela kalau mengakui Dewi sebagai anak dari mendiang suaminya. Apa yang kamu katakan Francisca? Dia adalah keponakanmu. Anak dari kakak iparmu Tuan Leo Hadi Jayandaru. Ucap Kuni dengan senyuman kemenangannya. Kakak, katakan padaku. Itu tidak benar kan? Ucap Francisca lagi karena dia masih tak percaya itu. Sementara Nyonya Baibara masih terdiam karena apa yang dikatakan oleh Kuni seperti menampar wajahnya. Sudah hampir selama sisa hidupnya dia mencari keturunan dari mendiang suaminya. Dan sekarang Kuni mengatakan dengan lantang pada semua orang yang sengaja dikumpulkannya. Dia ingin membagi warisan ini sebelum Dewi mengambilnya. Tapi apa yang tidak dia duga adalah kedatangan Kuni yang terlalu cepat. Bahkan sebelum dirinya membagi bagian mereka masing-masing. Kakak, apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Tanya salah satu selir dari Tuan Leo Hadi dan mendapat anggukan dari selir-selir lainnya. Ini. Ucap Nyonya Baibara tak tahu harus melanjutkannya atau tidak. Nyonya Baibara, kenapa dengan Anda? Apakah Anda tidak bisa menerima kenyataannya kalau dia adalah anak biologis dari mendiang suami Anda? Ucap Kuni yang lebih memberi tekanan pada Nyonya Baibara. Aku tidak mengakuinya. Ucap Nyonya Baibara tegas. Hahaha, lucu sekali. Sungguh lucu sekali. Mengakuinya atau tidak? DNA Tuan Leo ada di dalam tubuhnya. Ucap Kuni singkat lalu dia pergi lagi.
Melihat reaksi dari Nyonya Baibara yang biasa-biasa saja tadi saat dia datang. Itu menandakan jika Nyonya Baibara masih belum mengerti kalau Makito sudah mati. Jeti Kuni mengurungkan niatnya untuk membuat Nyonya Baibara memindahkan seluruh harta keluarga Jayandaru menjadi atas nama Dewi. Selain itu, dia sudah tidak kekurangan uang lagi setelah Ivanka membeli seluruh batu giok yang dia punya. Karena 500 kuadriliun sudah lebih dari cukup untuk membuat Kinan Group menguasai Java. Tanpa Kuni sadari jika Nyonya Baibara sebenarnya sudah tahu. Tapi dia lebih memilih diam dulu karena tujuan utamanya adalah membagi harta warisan sebelum diambil semua oleh Dewi. Kun, apa kamu mengajakku hanya untuk berbicara sepatah dua kata yang tidak penting itu? Ucap Dewi sedikit mengeluh. Bukan seperti itu sayang. Aku ingin kamu segera mengambil seluruh aset milik keluarga Jayandaru. Tapi rencana itu gagal karena Nyonya Baibara masih tidak tahu akan sesuatu. Jadi aku menundanya lagi. Terang Kuni. Setelah itu, Kuni kembali ke Java bersama Dewi dan pada akhirnya, dia istirahat sejenak sambil memikirkan langkah selanjutnya. Kepergian Kuni membuat seluruh orang penasaran. Dan pada akhirnya Nyonya Baibara menceritakan yang sebenarnya pada semua orang, dan membuat semua orang terkejut dibuatnya. Lalu Sim berpindah ke Java. Di sebuah ruangan, Eva yang ditemani oleh Veronica sedang merencanakan sesuatu yang bisa membuat Jason lengser dari jabatannya. Veronica yang sudah dibebaskan oleh Eva malah memohon pada Eva agar diperbolehkan mengikutinya. Mendengar permintaan Veronica, membuat Eva sedikit ragu. Namun pada akhirnya dia menerima Veronica karena hanya dia satu-satunya yang masih hidup di antara murid gurunya. Selain itu, Veronica sepertinya sudah bertobat dan dia ingin mengikuti Kuni karena kejantanan dan kekuatan Kuni yang di luar nalar itu. Apa kamu siap meluncurkannya? Setelah ini tersiar, maka kita bisa menghancurkan jasnan sialan itu. Ucap Eva lalu dia mengklik sebuah tombol dan beberapa saat kemudian, seluruh saluran menyiarkan video yang diputar oleh Eva di mana pertempuran yang terjadi antara pasukan pembunuh dengan Patimon. Bukan hanya itu saja, tapi sebuah caption. Jasnano terkibar dengan jelas saat narasi-narasi yang dibuat oleh Eva mampu membuat hati para pemirsanya terhanyut dalam kesedihan untuk beberapa saat dan pada akhirnya timbul kemarahan yang lebih tinggi lagi dibanding dengan serangan yang dilancarkan oleh negara Borneo. Benar saja, kemarahan terlihat jelas oleh sebagian orang saat Eva dengan bukti-bukti yang dia retas dari pemerintahan dipublikasikan ke publik. Di mana lebih dari 1,00 orang mati sia-sia akibat dari organisasi pembunuh dan pihak kepolisian justru menghilangkan bukti dan menutup-nutupi kasus tersebut. Marah, kecewa dan kehilangan kendali jelas terlihat. Apalagi saat para pelaku atau dalang dibalik semua ini masih hidup dan membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada dan turun ke jalan setelah mereka melihat sebuah video berdurasi sekitar 20 menitan itu lengkap dengan sumber-sumbernya. 30 perusahaan di kota Purple langsung hancur berantakan saat keterlibatan mereka membunuh para karyawan yang menolak di PHK muncul. Bahkan 10 dari 30 direktur di setiap masing-masing perusahaan langsung dihukum gantung di tempat. Sedang 20 direktur lainnya masih bisa melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya. Bukan hanya di kota Purple, bahkan di kota Red, Blue, Sun dan Ridge juga mengalami hal yang sama, di mana jalanan tiba-tiba padat dan dipenuhi oleh para demonstran yang menggila. Menghancurkan fasilitas umum serta menghancurkan pos polisi adalah kegiatan wajib mereka saat ini setelah melihat video yang beredar. Bahkan seruan nama Patimon, 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 menggema saat di akhir video. Eva menyuarakan nama Patimon dengan lantang sekali. Bab 160, Rencana Gila dari Eva. Saatnya bangkit dan memberantas pejabat kotor. Patimon, Patimon, Patimon. Suara di akhir video mampu menghipnotis seluruh masyarakat luas di seluruh negara Java. Bahkan, Kuni yang sedang berpikir terkejut begitu mendengar nama Patimon menggema di luar rumahnya dan membuatnya semakin penasaran apa yang terjadi. Saat dia terkejut, lalu dia mendapat telepon dari Sisel dan juga Kinan secara bersamaan di mana Kinan khawatir setelah melihat video itu. Sementara Sisel yang menginap di perusahaannya tertahan di sebuah ruangan karena perusahaannya diserang setelah salah satu nama Rudi Hartanto ada di daftar orang yang telah menyewa organisasi pembunuh. Kemudian, Kuni mengutamakan telepon dari Sisel karena dia tahu kalau Kinan sudah bersama Burden dan sudah pasti aman. Halo sayang, ada apa? Ucap Kuni sedikit santai. Kun, tolong aku. Aku takut Kun. Ucap Sisel sedikit terbata-bata. Mendengar suara Sisel yang ketakutan, membuat Kuni ikut terkejut. Kemudian Kuni bertanya pada Sisel ada di mana. Lalu sedetik kemudian, Kuni sudah muncul di depan Sisel yang sedang berjongkok di pojokan ruangan dengan pintunya yang digedor-gedor terus-menerus. Kun, ucap Sisel sambil memeluk Kuni. Ayo masuk sayang. Ucap Kuni lalu mereka masuk dan tiba di kamar mereka. Bingung, tentu saja bingung. Itu yang sedang dialami oleh Kuni karena dia tak menyangka jika Sisel hampir saja mengalami kejadian tragis lagi. Apa yang terjadi sayang? Kenapa mereka menggedor-ngegedor pintumu? Ucap Kuni mencoba bertanya pada Sisel. Aku tidak tahu Kun. Tiba-tiba saja saat aku sedang membuat sebuah desain perhiasan di perusahaan. Tiba-tiba mereka menggedor pintu tanpa berkata apa-apa. Lalu saat aku melihat dari jendela, mereka meneriakiku anak pembunuh. Ucap Sisel sedikit gemetaran. Sementara Sisel bercerita, handphone Kuni selalu berdering dan kali ini bukan hanya dari Kinan, tapi juga Puspita.
Dewi, Stella serta Sauda. Dan itu sangat membingungkan Kuni karena apa yang sebenarnya terjadi ini. Dia hanya mendengar nama Patimon disuarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Kuni mengangkat telepon dari Kinan dan begitu tersambung. Kun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu lama sekali mengangkatnya? Ucap Kinan yang terlihat cemas sekali itu dan lagi-lagi membuat Kuni semakin bingung kenapa bisa Kinan mencemaskannya. Dalam keadaan sedikit bingung, Kuni lalu teringat dengan Eva dan dia segera pergi ke ruangan Eva dengan pintu teleportasinya. Kun, jangan tinggalkan aku sendiri. Ucap Sisel yang terlihat masih ketakutan itu. Ikutlah Sayan. Ucap Kuni singkat lalu dia masuk. Eva, ada apa ini? Ucap Kuni yang sangat mengejutkan Eva dengan ucapannya yang secara tiba-tiba dan keras itu. Oh Kun, berhenti mengagetkanku seperti ini Kun. Keluh Eva yang tidak menjawab pertanyaan Kuni. Eva, apa yang sebenarnya terjadi? Dan video apa ini? Ucap Kuni saat melihat sebuah video di depannya. Kemudian dia melihat ratusan potongan layar dengan tempat yang berbeda di mana kekacauan terjadi. Bahkan dari ingatannya, dia tahu kalau ini tidak hanya di kota Purple, melainkan di seluruh penjuru negara Java yang membuatnya semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Yang lebih mengejutkan Kuni adalah saat nama Patimon diteriaki oleh mereka dengan yel-yel seolah-olah mereka sedang mendeklarasikan seorang pemimpin. Kun, apa kamu tidak melihat video yang aku sebar? Ucap Eva santai sambil memperhatikan layar di depannya. Video? Video apa yang kamu maksud? Tanya Kuni sedikit penasaran. Tanpa berkata, Eva lalu memutar ulang videonya di layar. Kuni dan Sisel yang tidak tahu apa-apa itu hanya bisa melihat dengan seksama apa isi videonya. Semakin lama, video yang diperlihatkan oleh Eva membuat Sisel ingin menangis, sementara Kuni terus memperhatikannya dengan seksama. Lambat laun, Kuni juga sedikit terhanyut oleh narasi yang dilakukan oleh Eva. Bahkan ini adalah langkah yang sangat bijak untuk menggulingkan kekuasaan Jasnan di mana mempengaruhi hati dan pikiran rakyat, serta membongkar tabir kejahatan yang selama ini ditutupi dengan sengaja. Sungguh rencana yang sangat gila yang dilakukan oleh Eva. Meskipun begitu, Eva masih bisa kecolongan karena dia tanpa pandang bulu tidak menutup-nutupi semuanya. Dari semua pejabat, direktur perusahaan dan bahkan pejabat eselon tingkat menengah ke bawah juga terbongkar kemusukannya. Yang lebih membuat Kuni terkejut ada nama Rudi Hartanto. Ayah Sisel juga ikut terlibat dalam penyewaan organisasi pembunuh. Mungkin ini sebabnya Sisel diteror karena ada nama ayahnya. Selain itu, tidak ada kemungkinan lainnya lagi. Selebihnya, pejabat-pejabat dari luar kota dan juga perusahaannya juga. Bahkan ada nama-nama perusahaan yang pernah dia bantai keluarganya, seperti keluarga Sutrisno, keluarga Mardi, dan juga keluarga Kurnia. Masih ada banyak lagi keluarga yang terlibat dan termasuk juga keluarga Brian, Panca, dan Buana. Keluarga Raka yang saat ini bernaung di bawah kekuasaan dari perusahaan Kinan Group juga ikut terlibat. Sedang untuk keempat keluarga yang setia dengan Eva tidak terlibat dan itu membuat Kuni curiga apakah Eva sengaja melindungi mereka atau memang mereka bersih. Meskipun begitu, Kuni sedikit kesal pada Eva karena dia tidak memberitahunya soal rencana yang lebih gila darinya ini di mana kericuhan yang lebih sadis lagi dibandingkan saat mereka kelaparan. Mungkin karena mereka sudah muak sehingga membuat mereka sudah tak bisa berpikir jernih lagi. Bukti sudah ada di depan mereka. Dan kali ini tidak ada satupun yang ingin melepaskannya. Plitek aduh Kun, teriak Eva saat Kuni dengan sengaja memukul kepalanya. Itu karena kamu tidak bilang dulu kalau kamu mau membuat kegaduhan yang lebih mengerikan lagi. Sekarang lihatlah, aku harus membereskan masalah yang dibuat olehmu ini. Terang Kuni sambil memikirkan sesuatu. Masalah? Bukankah ini juga demi kebaikan kita? Dengan begini, aku yakin Jasnan sudah tidak punya muka lagi untuk berbicara di depan umum. Sistem pemerintahannya telah bobrok dan dia harus mengundurkan diri untuk membuat demonstran tenang kembali. Ucap Eva membela diri. Kamu ternyata tolol F. Seharusnya kamu tutup-tutupi nama keluarga Raka dan juga nama keluarga Hartanto. Bukankah mereka ada di bawah kendali dari Kinan Group? Jika masyarakat luas berpikiran kalau Kinan Group ikut bekerja sama dengan penjahat, bukankah ketenaran Kinan Group akan ikut goyah pada akhirnya? Terang Kuni mengutarakan pendapatnya. Mendengar penjelasan dari Kuni, Eva tidak memikirkannya sampai ke situ. Karena dia juga terburu-buru tadi sehingga dia tidak mengecek dengan detail. Sementara Kuni sedang berdebat, Sisel terkejut saat ayahnya pernah menyewa pembunuh bayaran dan membuatnya tertegun karena dia tak menyangka jika ayahnya juga terlibat. Bab 100